Assalamualaikum guys. Di sini Mimin akan bahas film yang sangat menarik. Banyak pesan yang terkandung dalam film ini. Film ini menceritakan tentang dua orang yang sedang menjadi bahan percobaan militer. Percobaan ini membuat mereka tertidur selama 500 tahun. Wow, kok bisa ya? Penasaran? Oke, mari kita langsung genjot ke plotnya. Film ini berjudul Idiocracy tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Joe. Saat itu, Joe sedang duduk santai sambil menjaga perpustakaan. Tiba-tiba, Joe dihampiri temannya dan ia mengatakan bahwa pekerjaan Joe akan digantikan oleh orang lain. Dan Joe mendapat tugas lain dari bos militer. Teman Joe mengatakan bahwa tugas ini sangat rahasia. Akhirnya karena imbalan yang cukup besar, Joe menyetujuinya. Adegan pindah ke ruang rapat yang berisi para petinggi militer. Di sana seorang bos militer menjelaskan tentang misinya. Di sini dijelaskan bahwa ia akan melakukan percobaan kepada manusia. Dia akan menguji coba alat pelindung baru. Sistem kerjanya, alat ini bisa menghibernasi manusia sampai bertahun-tahun dan tidak merubah postur sedikit pun dari manusia itu. Jadi, intinya alat ini membuat manusia menjadi awet muda. Bos ini memilih Joe karena Joe tidak punya keluarga dan belum menikah. Maka resiko pencarian Joe akan terkendali. Joe tidak sendirian. Ia akan melakukan percobaan dengan seorang wanita yang bernama Rita. Rita adalah seorang pelacur yang status keluarganya sama seperti Joe. Dia juga tidak punya keluarga dan belum menikah. Tetapi syarat untuk mengambil Rita adalah bos militer ini harus mengabulkan permintaan dari mucikarinya. Mucikari ini bernama Upgrade. Untuk mendapatkan Rita, Upgrade meminta untuk membebaskan semua bisnis kotornya dari hukum. Akhirnya bos militer ini menurutinya. Adegan pindah ke ruang medis militer. Di sini ada Joe dan Rita. Mereka berdua saling berbicara dan berkenalan. Percobaan pun dimulai. Rita sempat memberontak karena ketakutan. Lalu Joe memberitahunya bahwa ini aman. Mereka hanya perlu tidur, disuntik obat, dan kemudian bangun setelah setahun. Akhirnya mereka melakukannya. Para profesor menyimpan mereka di sebuah kotak yang terletak di ruangan. Adegan pindah ke pos militer. Saat ia lagi bercermin, tiba-tiba ia tertangkap oleh polisi. Ia tertangkap karena terbukti bersekongkol dengan Upgrade, yaitu seorang bandar dan mucikari. Akhirnya semua tim petinggi militer tertangkap semua. Polisi meratakan pangkalannya, termasuk tempat percobaan itu. Polisi resmi merubah tempat itu menjadi pangkalan sampah. Tahun demi tahun berlalu. Semakin lama, kecerdasan manusia semakin menurun. Sampai akhirnya wilayah dan orang-orang berevolusi. Dan sekarang ini tahun 2505. Pada masa ini, wilayah Amerika Serikat dipenuhi oleh gunung sampah. Saat itu gundukan itu longsor dan sampah-sampah masuk ke pemukiman. Longsoran itu membawa kotak yang berisi Joe ke dalam rumah. Dan karena benturan, Joe akhirnya terbangun dari hibernasinya. Rumah itu ditinggali oleh seseorang yang bernama Frito. Saat itu Frito sedang menonton TV. Dan Joe bertanya kepadanya. Tapi Frito merasa terganggu dan melempar Joe keluar rumahnya. Kemudian Joe berjalan-jalan di kota. Joe sangat heran dengan kondisi kota saat ini. Orang-orang bertingkah seperti orang idiot. Tak ada rasa saling menghargai di sini. Bangunan kota juga berubah semua, dan semuanya terlihat sangat kumuh dan penuh sampah. Saat itu Joe sedang menuju rumah sakit untuk periksa, karena merasa dia sedang berhalusinasi. Saat Joe masuk ke ruangan rumah sakit, ia sangat heran. Tempat yang seharusnya bersih ternyata juga sangat kumuh. Tetapi Joe melihat kemajuan teknologi terlihat sangat canggih. Semua bentuk pelayanan berupa mesin robot. Tapi Joe merasa bahwa orang-orang di situ tidak bisa menggunakan alat robot itu dengan cerdas. Joe kemudian pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Joe terkejut karena yang keluar dari keran bukanlah air biasa,
melainkan minuman sejenis soda yang seharusnya tidak digunakan untuk mencuci tangan ataupun berkumur. Lalu Joe menanyakan air biasa kepada petugas di sana, tapi petugas itu malah menertawakannya. Di rumah sakit, yang memeriksa orang sakit bukanlah dokter, melainkan mesin yang bisa mendeteksi penyakit secara otomatis. Joe merasa tidak yakin dengan itu. Saat Joe melakukan perawatan, Joe sedang melakukan pembayaran biaya perawatannya. Joe melihat tulisan tahun 2505 di sebuah majalah. Awalnya Joe tidak percaya, tapi dia mencocokkannya dengan sebuah kalender. Ternyata sama. Joe kaget dan kemudian ia melihat dari sebuah jendela. Kondisi kota sangat kacau. Joe baru sadar bahwa ia telah berhibernasi selama 500 tahun. Lalu perawat itu menanyakan tato di lengannya. Tato itu digunakan untuk alat pembayaran identitas dan lain-lain. Tetapi Joe tidak mempunyai tato itu. Lalu perawat itu menyalakan alarm darurat dan meneriaki Joe. Orang yang tidak bertato dianggap penjahat tingkat tinggi di sana. Akhirnya Joe ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Saat Joe di ruang pengadilan, Joe dihina dan dicaci maki. Joe menjelaskan semuanya, tetapi mereka semua terlihat sangat bodoh dan tidak bisa mencerna apa yang Joe katakan. Akhirnya Joe dinyatakan sebagai tersangka. Adegan pindah ke Rita. Rita saat itu juga sudah terbangun dari hibernasinya. Dia di sana mencari uang dengan merayu dan menipu para lelaki hidung belang. Rita merasa bahwa orang-orang itu sangat mudah untuk dibodohi. Saat itu Rita sedang menipu seorang pemuda hidung belang. Rita kaget bahwa mata uang yang dipegangnya bergambar sangat aneh. Tapi Rita tidak menghiraukannya dan menggunakan uang itu. Adegan pindah ke Joe yang sedang melakukan penatuan dan pendaftaran identitas. Semua dilakukan dengan mesin komputer. Joe tidak menyangka bahwa mesin itu sangat tidak efisien. Kemudian Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe merasakan pertanyaan yang diajukan terlalu mudah, seperti pertanyaan anak TK. Kemudian selanjutnya Joe dibawa ke sel. Saat perjalanan menuju sel, Joe menipu petugas di sana dan melarikan diri dengan sangat mudah. Akhirnya Joe pergi ke rumah Vito. Joe menjelaskan semua kepada Vito, tapi karena Vito orang yang sangat bodoh, Vito hanya bengong melihat Joe bicara. Akhirnya Joe menjelaskan bahwa ia ingin kembali ke tahun 2005. Lalu Vito menjawab bahwa ada mesin waktu di suatu tempat dan hanya dia yang tahu. Akhirnya Joe membujuk Vito dan membawanya ke mesin waktu itu. Saat itu Joe sedang dikejar polisi. Di tengah perjalanan, Joe bertemu Rita dan kemudian Joe mengajaknya. Singkat cerita, Joe lolos dari kejaran polisi itu. Tapi para polisi bodoh itu menghancurkan mobil Vito sampai terbakar. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju mall. Singkat cerita, Joe tertangkap kembali, tetapi kali ini dia dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Joe berkenalan dengan para menteri. Mereka semua terlihat sangat bodoh. Akhirnya Joe berhadapan langsung dengan Presiden Amerika. Alasan Joe dibawa ke istana adalah karena Presiden merasa Joe adalah orang terpintar di dunia, dan Joe bisa memperbaiki masalah yang dialami negara. Presiden melihat hasil tes IQ yang Joe kerjakan saat dia di penjara. Akhirnya Joe diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Presiden menjelaskan pada Joe masalah yang dialami. Masalah yang paling sulit adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh. Joe menyuruh untuk memanggil Vito untuk menunjukkan peta mesin waktu itu. Adegan pindah ke sebuah ladang gersang. Akhirnya Vito memberikan peta itu secara diam-diam, tapi sayangnya Joe gagal kabur. Akhirnya Joe pergi kembali ke ladang. Joe melihat bahwa tanaman itu disirami oleh minuman soda. Minuman soda itu seolah sudah menjadi air pokok di sana. Joe berpikir bahwa minuman ini adalah penyebab tanaman tidak bisa tumbuh. Akhirnya Joe menyuruh untuk mengganti air soda dengan air biasa. Tapi masalah tiba-tiba muncul. Perusahaan minuman soda itu merasa bangkrut karena pemerintah telah menggantinya dengan air biasa. Para karyawan banyak yang di-PHK dari perusahaan dan akhirnya menuntut Joe. Mendengar itu, akhirnya Presiden memberi Joe hukuman berat berupa turnamen mematikan.
Di sisi lain, Rita melihat tanaman berhasil tumbuh subur. Rita dan Vito pun bergegas menuju ke tempat turnamen. Rita memberitahu presiden, tetapi ia tidak percaya. Akhirnya, Rita menyewa salah satu kamera yang digunakan untuk menyunting turnamen dan menyuruh Vito untuk merekam tanaman itu. Rita langsung bergegas menyadap layar lebar itu. Rita menggantinya dengan rekaman tanaman. Dan seketika Rita berhasil melakukannya. Semua orang menyaksikannya dan gembira melihatnya. Akhirnya Joe pun selamat dari kematiannya. Karena Joe berhasil menuntaskan masalah negara, Joe pun resmi diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 1505. Akhirnya Presiden Joe dan Rita menikah dan mempunyai 3 anak. Joe sempat berpikir bahwa orang bodoh di masa lalu bisa menjadi yang paling pintar di masa depan.